Oleh karena itu menurut saya gerakan pesantren mengajak orang untuk masuk ke dalam pesantren, dan kita memberikan jaminan bahwa pesantren akan membuat anak kita itu menjadi anak yang berguna, ya, baik dia sebagai ulama. Bahkan sekarang pesantren sudah tidak hanya i'dadul mutafaqqihin fid din, tapi juga i'dadul mu'ammirin al-ardh, menyediakan orang-orang yang nanti pemakmur bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassa ba'da ibadihi bil husna wa ikhtara minhum man khassahu bil ilmi wat tuqa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyyihil mustafa wa waliyihil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi mafatihil huda wa masabihid duja ahli sidqi wal wafa ulama'ana al-kiram wa masyayikhana al-afadil wa bil khusus Kiai Haji Mustafa Agil Siraj sama Ibu Kiai Lukman, Gus Lukman, ini Gus semua ini ya. Gus Lukman, Ketua Mondok, Gus Han, Sahibul Ma'had, pimpinan pondok pesantren, Gus Harus, Gus Yus, dan Ibu Nyai Punya Agil Siraj, dan para pengurus semua. Gus-gus, ini gerakan Ayo Mondok, ini gerakan gus-gus, ini harakatul gawagis namanya, ini gerakannya gus-gus ya. Menggemakan Ayo Mondok sekarang ini justru semakin menjadi penting. Karena apa? Karena sekarang ini sudah mulai ada membuat isu keraguan terhadap pesantren. Ada harakatut tashkik, gerakan meragukan pesantren. Ada gerakan-gerakan distrust, membuat ketidakpercayaan pada pesantren. Melalui pesantren itu tempat kekerasan, seksual, di framing di mana-mana. Bahkan laporannya tahun ini banyak merosot di beberapa pesantren itu. Ya, saya pikir ini prihatin. Ya, kalau pesantren yang dijadikan alat yang dihancurkan, pesantren itu bentengnya Islam, maka akan hancurlah Islam itu. Ya. Pesantren itu kan pabriknya kiai. Pesantren itu kerjanya adalah i'dadul mutafaqqihin, menyiapkan orang-orang paham agama. Justru dibutuhkan. Tapi ketika pesantren itu kemudian dihancurkan, maka hancurlah Islam itu. Benteng Islam akan hancur. Karena terbukti selama ini yang menjaga Islam walaupun dijajah Indonesia selama ratusan tahun tetap mayoritas karena adanya pesantren-pesantren itu. Jadi kalau pesantrennya yang dihancurkan, jebollah kita itu. Karena itu kita harus giatkan kembali, membuat masyarakat percaya kembali bahwa pesantren tidak akan berubah perannya, bahkan akan lebih baik di masa yang akan datang. Tugas ulama itu kan menjaga umat, memperbaiki umat, islahul ummah wa himayatul ummah. Dan itu sejak dulu, karena memang ditengarai ada mulai terjadi distorsi pemikiran di masyarakat.
Bukan sekarang itu, bahkan sejak zaman lebih dari 100 tahun itu sudah dikonstatir oleh sahibul i'anah. Di dalam i'anatul talibin itu sudah diberi aba-aba, diberi warning. Katanya di i'anah itu disebut fa inna zamana maftun. Zaman ini sudah banyak fitnahnya. Wa ahlahu 'anil haqqi nakibun. Dan masyarakatnya, penduduknya nakibuna 'anil haq, meninggalkan kebenaran, pada meninggalkan hak. Illa man sya'allah wa humul aqallun, illa man sya'allahu minhum wa humul aqallun, kecuali yang sedikit saja yang dikehendaki oleh Allah yang tidak meninggalkan hak, itu sedikit. Wa saral mashkuru 'indan nas man wafaqahum ala anfusihim, yang diterima kasih, yang dihormati, yang diagungkan di masyarakat, man wafaqahum ala anfusihim, orang yang cocok dengan selera mereka. Selera mereka yang sudah nakibuna 'anil haq itu. Nah, mereka yang dihormati yang cocok dengan selera mereka itu. Wa in kana ghaira mustaqimin lillah, walaupun tidak istiqamah di jalan Allah, dihormati. Ya. Wal mazmumu 'indahum man khalafahum, yang dicela oleh mereka itu adalah orang yang tidak sesuai dengan selera mereka. Wa in kana 'abdan salihan, walaupun itu hamba soleh. Nah, ini situasi itu seperti itu. Ini namanya sudah terdisrupsi masyarakat itu, terpengaruh oleh paham-paham cara berpikir yang sekularisme. Sudah sekularisasi sudah masuk lebih dari 100 tahun yang lalu. Itu. Nah, ini yang oleh para ulama dihimayah, dijaga, ya. Wa yamdahuna man la yastahilul madha. Mereka memuji orang yang tidak pantas dipuji, tapi dipuji. Limuwafaqati iyahum wa sukuti ala batilihim, karena mereka itu cocok dengan mereka, cocok, dan sukutihi, dia diam terhadap kebatilan mereka, tidak mau membetulkan. Nah, itu yang yamdahuna walaupun la yastahilul madha. Wa yadhummuna man yukhalifuhum, mereka mencela orang yang tidak sesuai dengan mereka. Wa yunsihum fi dinihim, dan menasihati agamanya. Hadza halul aktsar, ini kebanyakan orang begitu. Illa man asamallah, kecuali orang yang dijaga oleh Allah. 100 tahun yang lalu itu belum ada setan gepeng, belum ada itu. Setan gepeng belum ada. Apalagi sekarang. Jadi sekarang sudah post-truth. Post-truth itu pasca kebenaran. Antara yang benar dan yang salah itu sekarang sudah enggak jelas lagi. Sudah iltibas, namanya zamanul iltibas. Jadi tapi yang iltibas itu orang awam. Kalau kiai atau yang hampir kiai, nah kalau pimpinan pesantren pasti kiai, minimal hampir kiai. Jadi kalau enggak KH itu ya HK lah, KH atau HK. HK itu hampir kiai. Itu tidak boleh iltibas, tidak boleh. Katanya Imam Ibnu Athaillah kan begitu, la yukhafu alaika antal tabisat turuq alaika, tidak dikhawatirkan atas kalian, ini para kiai, para hampir kiai itu, terjadinya iltibas, keserupaan, ketidakjelasan, ya. Arah kebenaran itu. Cuman memang kalau kiai yang dikhawatirkan bukan iltibas. Wa innama yukhafu alaika ghalabatul hawa alaika, yang dikhawatirkan pada kalian para kiai, para hampir kiai itu hawa nafsu, dorongan hawa nafsu. Itu yang memang yang sulit tuh. Ya, kalau soal benar salah pasti tahu. Kenapa? Qad tabayyana rusydu minal ghai, yang petunjuk dan yang ini sudah jelas
kalau kiai dan tidak kiai itu. Jadi kalau dia menyimpang itu bukan iltibas tapi ghalabatul hawa. Nah, inilah situasi keadaan masyarakat. Ini perlu kiai. Akhir-akhir ini juga kita sudah melihat muamalah yang masyru'ah sudah ditinggalkan. Fikih muamalah itu sudah keadaan yamuta, hampir mati. Fikih muamalah itu bal qad mata fi ba'dil amkinah, bahkan sudah mati. Jadi fikih muamalah itu dibaca saja di pondok, ya babul buyu' faslun fil qiraat, faslun fil wakala fil kafala fil wabillahi taufiq wal hidayah. Di masyarakat enggak berlaku. Muamalahnya sudah ghairu masyru'ah. Kenapa? Karena adanya sistem yang datang dari luar, yang cara berfikirnya fikir tadi itu sudah, kerangka berfikirnya sudah tidak masyru'ah, kerangka berfikirnya sudah sekuler, maka sistemnya juga, ekonominya, perbankannya semua sekuler. Sistem muamalah, fikih muamalah sudah habis. Nah, jadi apa itu yang dibaca oleh kiai-kiai di pondok itu? Begitu dibaca, la yabqa fiqhul muamalah illa rasman, hanya tulisan di kitab, wa illa darsan, kecuali yang dipakai. Habis itu wabillahi taufiq wal hidayah. Karena itu saya menghidupkan kembali melalui gerakan ekonomi syariah. Itu sebenarnya ihya fiqhil muamalah. Yang saya lakukan itu menghidupkan kembali fiqhil muamalah supaya hidup lagi. Jadi sudah tatbiqiyatan, bukan hanya dibaca tapi diterapkan melalui apa? Menghidupkan regulasinya, aturan-aturannya, melalui institusionalisasi namanya, pelembagaannya. Bank syariah, syariah, asuransi syariah, semua ekonomi syariah kita bangunkan. Alhamdulillah sekarang sudah ada, tapi masih kecil. Pangsa pasarnya masih 9%. Nah, umat Islam yang lain masih mana? Ya masih tadi menggunakan yang ghairu masyru'ah. Karena apa? Karena dulu memang darurat, karena tidak ada sistem yang masyru'ah, maka terpakai yang ghairu masyru'ah. Itu dulu kan darurat. Sekarang sudah ada. Ibarat orang sholat, karena tidak ada air, maka dia tayammum. Idza wujidal ma'u batalat tayammum. Kalau sudah ada air, batal tayammumnya. Lah kenapa ente masih tayammum terus sampai sekarang? Betul apa tidak? Buktinya apa? Hanya 7-9% yang ekonomi yang masyru'ah itu, pangpasarnya. Semua masih pada tayammum. Jangan-jangan kiai pada tayammum juga. Ustadznya masih tayammum juga. Pondoknya masih tayammum juga. Lah ini padahal ini kita menghidupkan kembali institusionalisasi. Nah, oleh karena itu kita memperbanyak kiai, ya, jumlahnya, bahkan juga kualitasnya. Jadi pondok ini harus kita banyak santrinya untuk jadi kiai dan dinaikkan kualitasnya karena menghadapi tantangan yang berat. Ya, katanya di syarah apa itu? Saya yang saya baca ini semua yang pelajaran pondok-pondok ini tadi itu ya Nahdlatul Talibin. Saya kira kiai-kiai sudah tahu itu, cuman enggak begitu ngah aja kan. Enggak ngah aja. Di Syarah Hikam ada. Di Iqadul Himam. Saya walaupun jadi wapres saya masih ingat kitabnya. Masih enggak lupa kitab lah. Apa katanya? Di sana disebut
wa yafhamuna 'anillahi fi kulli syai'. Mereka paham dari Allah semua kan. Wa ya'rifuna kulla syai', dan tahu segala sesuatu. Wa yashrabuna min kulli syai', minum semua. Ilmu-ilmu itu diminumin semua itu. Semua. Nah, kalau sudah yafhamuna wa ya'rifuna wa yashrabuna fa idza kanu kadzalik, katanya di kitab itu, faqad istaqallu li anfusihim, baru dia mandiri, wa ta'ahhalu li irsyadi ghairihim, dan layak untuk memberi petunjuk. Jadi mursyid layak. Jadi kalau sudah menjadi mursyid itu harus santri kita itu yafhamuna 'anillah fi kulli syai' wa ya'rifuna kulli syai' wa yashrabuna min kulli syai'. Wa man lam yahka wa man lam ya'rif wa man lam yafham sariral bab, siapa yang tidak mengerti suara pintu, wala taninadz dzubab, tidak paham geremengannya lalat, pintu suaranya gini, lalat suaranya begini, wala nabihal kilab, dan tidak paham gonggongannya anjing. Itu beda-beda kan, kalau suara pintu kayak gini, suara lalat kayak gini, falaisa min dzawil albab, itu bukan orang yang zawil albab, belum jadi zawil albab, nggak paham isu, nggak paham suara-suara, panggilan-panggilan. Nah, jadi harus tahu ini panggilan siapa ini, panggilan setan apa panggilan Allah, panggilan apa ini, harus tahu. Wa man lam yablugh hadzal maqam, kalau dia belum sampai ke makam ini ulil albab, fala budda ayyal zamal ush, sebaiknya dia jangan keluar dari sarang. Kalau masih santri belum jadi ulil albab, jangan keluar sarang, nongkrong aja di pesantren dulu. Fi hadanati man yarzuquhu wa yut'imuh, di dalam asuhan orang yang memberi makan dan yang memberi rezeki. Bagaimana kalau dia keluar belum siap, belum tahu sariral bab, belum paham, wala taninadz dzubab, belum paham, wala nabihal kilab, belum paham. Fa idza tara minal us qabla tarbiyatil janah, kalau dia keluar dari sarang sayapnya belum kuat, istadatul kilab wal bizan, maka dia akan jadi buruan serigala anjing-anjing dan albizan burung elang. Orang belum bisa terbang, keluar dia, itu jadi mainannya serigala-serigala. Di luar itu banyak serigala, nerkam. Wala'ibat bihin nisa'u wasibyan, dan dia akan jadi mainan orang-orang perempuan dan anak-anak. Burung belum bisa terbang, dia keluar, ya jadi mainannya ibu-ibu sama anak-anak itu. Nah itu, jadi santri itu begitu, kalau belum paham apa-apa, dia jadi apa namanya, mainan. Karena kita harus dimainin, kita itu harus memberi sibghah, memberi warna, ya. Dengan warna apa? Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghah, yaitu dengan warna Allah. Sibghah rabbaniyah, sibghah ilahiyah, sibghah tasyri'iyah. Kita beri warna di dalam semua kehidupan, ya. Itu namanya himayatul ummah, itu kita memberi warna. Jadi para kiai sabbaghin, sebagai pemberi warna, jangan masburin. Lah kiai kok diwarnai orang. Nah ini, kita memberi warna dengan sibghah rabbaniyah, sibghah ilahiyah. Oleh karena itu pesantren harus bebenah diri juga. Ya, kita ngajak orang, tapi juga mari kita bangun pesantren ini menjadi pesantren yang bersatu, menyatu. Ini gerakan Aib Pesantren ini gerakan menyatu, bangkit, hidup lagi, mandiri. Tadi sudah ada bagaimana membangun ekonomi pesantren itu supaya mandiri, jangan bergantung terus. Itu kita hidupkan.
Karena memang kalau kita lihat, kenapa banyak orang mengatakan pesantren sekarang ada yang maju, ada yang tinggal. Nah, saya berkali-kali mengatakan pesantren itu mestinya lembaga yang paling transformatif dan inovatif dibanding yang lain. Kenapa begitu? Pertama karena paradigmanya tadi. Paradigma pesantren itu paradigma transformatif, maju, ya, yaitu tadi al-muhafadzah alal qadimis salih, menjaga yang lama yang baik, tradisi yang lama yang baik, wal akhdhu bil jadidil aslah, dan mengambil yang baru yang lebih baik, mengambil. Maka saya tambahin satu lagi supaya lebih inovatif, yaitu al-islah. Jadi bukan hanya mengambil, tapi melakukan perubahan, perbaikan. Al-islah ila ma huwal aslah, tsummal aslah fal aslah. Ya. Melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik, yang lebih baik, yang lebih baik secara berkelanjutan. Jadi namanya islahiyah istimrariyah. Ya. Melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Melakukan istilahnya itu continuous improvement, terus secara kontinu, ya. Kalau sekarang itu istilahnya yang populer itu sustainable development, jadi pembangunan yang berkelanjutan, sustainability development. Nah, itu sebenarnya di dalam Islam begitu. Hadisnya kan begitu. Man kana yaumuhu wa amsuhu sawaun wa huwa maghbun. Siapa yang hari ini dan kemarinnya sama, itu rugi. Artinya berarti hari ini harus lebih baik dari kemarin. Berarti harus ada al-islah. Al-islah berikutnya islah lagi. Ila ma huwal aslah, karena yang hari ini terbaik, besok tidak. Contohnya apa? Itu handphone itu. Handphone itu kan 3 bulan yang lalu, sekarang udah tidak terbaik dia. Ganti lagi. Makanya pada sekarang anak-anak itu ganti-ganti terus. Karena apa? Karena yang terbaiknya berubah terus. Hari ini terbaik, besok terbaik, besok terbaik. Nah, ini paradigma pesantren itu sebenarnya itu. Al-islah, al-muhafadzah 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Maka dia harus terus melakukan inovasi, perbaikan, transformatif sifatnya. Dari kalau mandek itu berarti tidak sesuai dengan paradigma pesantren. Saya kira itu yang harus dibangun. Mangkana yaumuhu amsuhu sawaun wa huwa maghbunun. Itu hadisnya begitu. Penerapannya seperti itu tadi. Di hari-hari itu berikutnya harus lebih baik dan lebih baik. Kemudian cara berpikirnya, khasais, fikrah ma'hadiyah, itu juga begitu. Dulu saya rumuskan itu paling tidak ada 4. Ya, fikrah, yaitu 1 adalah tawassutiyah. Pikiran pesantren itu moderat. Ya, tidak, cara berpikirnya itu tidak. Kan kalau sunnah wal jamaah itu, yaitu berpikir ahlu sunnah wal jamaah. Katanya pesantren itu ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah itu apa? Ahlu jamaah itu akidah, fikrah, dan amaliyah. Akidah, fikrah, amaliyah. Nah, amaliyahnya itu ibadatan wa muamalatan. Itu amaliyahnya. Nah, fikrahnya itu paling tidak 4 kalau menurut saya. 1 tawassutiyan. Tawassutiyan itu artinya tidak tekstualis, tidak liberalis. So, itu pikiran pesantren. Yang kedua itu tatawurian dinamis. Dinamis itu tidak statis. Kalau bahasanya Imam Al-Qarafi itu al-jumud 'alal manqulat. Abadan, selamanya hanya pada teks-teks saja. Dalalun fiddin, itu kesesatan dalam agama. Wajahlun bimaqasidi ulama'il muslimin wassalafil madin.
Jadi tidak statis, ya. Makanya di kalangan Syafi'iyah itu cara berpikirnya begitu. Katanya Imam di dalam Sab'ah Mufidah kan begitu. Wa anna a'immatana Syafi'iyah ridwanullahi alaihim, katanya menurut dia itu bagi kita Imam Syafi'i itu ada banyak yang pilihan-pilihan ikhtiarat, pilihan-pilihan pendapat mukhalafatun lil mazhab Syafi'i. Syafi'iyah tapi dia berbeda dengan mazhab Syafi'i. Wa atamadul amal 'alaiha, dan dia berpegang pada itu. Kenapa? Li ta'assuri wa ta'azzuril amal fil mazhab. Karena sulit kalau diterapkan pendapat yang Imam Syafi'i itu sulit. Wa hiya katsiratun masyhurah, itu banyak sekali. Wa indah tahqiq ghairu kharijatin 'anil madhab, dan menurut ahli tahqiq tidak keluar dari madhab Syafi'i, masih tetap di madhab. Kenapa? Li qaidatin lahu, karena kaidahnya Imam Syafi'i, au li qaulin lahu qadimin, atau qaul qadimnya Imam Syafi'i, au li hadisin sahih, karena ada hadis yang sahih, li qaulihi radhiyallahu an idza sahhal hadis fahuwa. Jadi tidak statis, ada, tetapi fil manhaj, ada manhajnya, bukan ngawur ya, ada manhajnya, ada metode berpikirnya. Jadi dalam paham pesantren Ahlussunnah wal Jamaah itu seperti itu, ya. Dan sifatnya islahiyah, perbaikan, bukan ifsadiyah. Oleh karena itu menurut saya gerakan pesantren mengajak orang untuk masuk ke dalam pesantren, dan kita memberikan jaminan bahwa pesantren akan membuat anak kita itu menjadi anak yang berguna, ya, baik dia sebagai ulama. Bahkan sekarang pesantren sudah tidak hanya i'dadul mutafaqqihin fid din, tapi juga i'dadul mu'ammirin al-ardh, menyediakan orang-orang yang nanti pemakmur bumi, yaitu profesional di beberapa pesantren, masuk di mana, di Terongan itu kan juga ada, di mana-mana ada menyediakan pendidikan yang umum, ya, untuk mu'ammirin al-ardh. Jadi ada dua yang kita siapkan itu, i'dadul mutafaqqihin, orang yang paham agama, yang kedua al-mu'ammirin al-ardh, yang memakmurkan bumi. Karena Allah mengatakan huwa ansha'akum minal ardi, Allah menjadikan kamu dari bumi, wasta'marakum fiha, wa kallafakum bi imaratiha, memberi tanggung jawab untuk memakmurkan bumi. Nah, kemudian bab abwabul ibarah, pintu kemakmuran itu apa? Ekonomi kita, membangun ekonomi, itu pintu kemakmuran. Pertanian, perdagangan, perindustrian, itu abwabul imarah. Tapi miftahul imarah, kuncinya apa? Ilmu pengetahuan dan sains ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu kita ajarkan anak-anak menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi supaya menjadi al-mu'ammirin al-ardh, tapi ala manhajin rabbaniyin, menurut cara yang dibenarkan oleh agama. Hadirin sekalian, ini tanggung jawab. Maka saya nyebut kita ulama itu punya dua tanggung jawab, punya dua kesepakatan, dua mitsak namanya. Yang pertama mitsak rabbani, itu kesepakatan dengan Allah. Apa kesepakatan dengan Allah itu? Yaitu kesepakatan Allah dengan para nabi. Karena para ulama itu warasatul anbiya, maka itu menjadi mitsaqul ulama. Allah mengatakan wa idz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum. Kami mengambil mitsaq dari para nabi. Wa minka, dan dari engkau Muhammad. Wa min Nuhin, juga dari Nabi Nuh. Wa Ibrahim, wa Musa wa Isa bin Maryam. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan saya mengambil kesepakatan dari mereka dengan kesepakatan yang kuat. Jadi mitsaqan ghalidha untuk ikhrajun nas minadz zulumat ilan nur. Ini yang kita sebut memberi sibghah rabbaniyah, itu mitsaq.
Dan yang kedua, mitsaq watani, kesepakatan kita sebagai bangsa mempunyai kesepakatan nasional namanya, yaitu negara membawa kemakmuran bangsa dengan dasar Pancasila dan dalam kerangka negara NKRI. Itu mitsaq watani. Para ulama mengatakan antara mitsaq rabbani dan mitsaq watani tidak saling menafikan, tidak saling menegasikan. La munafata bainahuma. Oleh karena itu kita kerjakan secara simultan. Dua-duanya ini bagian daripada kesepakatan. Itulah makanya tadi Kiai Lukman mengatakan merah putih. Nah, merah putih itu artinya mitsaq watani, kesepakatan nasional. Ada mitsaq rabbani, wa idza akhadna minan nabiyina mitsaqahu, dan ada mitsaq watani. Dua-duanya itu dikerjakan sekaligus. Terakhir, ketika saya menggerakkan ekonomi syariah, ada orang bertanya, apa mungkin ekonomi syariah itu diterapkan? Saya hanya menjawabnya dengan sebuah ayat Al-Quran, bunyinya wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyah. Gerakan saja itu pohon korma itu, nanti akan jatuhlah buah-buah korma. Artinya bergerak saja. Alainal harakah, kita bergerak, nanti wa 'alallahil barakah. Akhirnya alhamdulillah sekarang sudah menjadi sistem. Walaupun saya menggerakkan gerakan ekonomi syariah, sekarang saya ingin, apa yang saya inginkan? Memperbesar kuehnya, market share-nya, supaya ekonomi syariah itu minimal sama, bisa lebih besar sesuai dengan jumlah potensi umat Islam, supaya lebih besar. Apa mungkin? Saya bilang Allah dalam Al-Quran mengatakan, awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha wa huwa yahkum la mu'aqqiba li hukmi wa huwa sari'ul hisab. Apakah mereka tidak mengerti, tidak tahu bahwa kami telah datangi bumi-bumi yang ingkar itu? Nanqusuha, saya kurangi sedikit-sedikit, min atrafiha, dari sisi-sisinya. Akhirnya habis semua. Nah, ini sirah nabawiyah kan? Ya. Wallahi, kalau Allah sudah menentukan la mu'aqqiba li hukmi, tidak ada yang bisa menolak hukumnya. Nabi dari Mekah ke Madinah, dari Madinah mulai nanqusuha min atrafiha, akhirnya juga Fathu Makkah. Itu namanya kanunan rabbaniyan. Nah, kita percaya ada kanun rabbani, di samping ada kanunan basyariyan. Nah, jadi santri itu harus percaya, ya, wah ini tidak mungkin. Kalau menurut manusia tidak mungkin, tapi kalau menurut Allah tidak ada yang tidak mungkin. Ketika umat Islam masih kecil, ada ayat yang aneh turun. Am yaquluna nahnu jami'un muntasir sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Ayat ini aneh. Ketika umat Islam lemah, ayat ini turun. Apakah mereka itu mengatakan kami kaum yang bersatu pasti akan menang? Nahnu jami'un muntasir sayuhzamul jam'u, mereka pasti akan kalah golongan itu, dan mereka akan pulang mundur ke belakang. Sayyidina Umar dengan logika berpikirnya agak heran. Apa kata Sayyidina Umar? Ayu jam'in hadza, ini golongan mana yang mau kita kalahkan? Wa kaifa nahzimu haula, bagaimana kita bisa mengalahkan mereka? Wa nahnu al-an ajizina hatta an himayati anfusina, sekarang ini kita lagi lemah, jangankan mengalahkan orang, menjaga diri aja nggak bisa, saking lemahnya, du'afa. Kata Sayyidina Umar, bagaimana? Sayyidina Umar karena orangnya kritis dia, bagaimana kita bisa menang? Wa nahnul an ajizina hatta an himayati anfusina, padahal kita ini lemah, jangankan menang, menjaga diri saja sudah susah.
begitu perang Badar menang, kata Sayyidina Umar, sadaqallah, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Betul. Nah, kadang-kadang kanunan rabbaniyan itu begitu. Kita jadi jangan terjebak pada kanunan basyariyah. Seperti Sayyidina Nabi Musa. Falamma taral jam'an, ketika dua kelompok Musa dan Fir'aun saling melihat. Qala ashabu Musa, pengikut Musa mengatakan, inna lamudrakun, kita sudah kesusul nih. Nah, kita nggak bisa kemana-mana, depan ada laut, di belakang ada musuh. Itu manusia, itu kanunan basyariyah. Tapi qala Musa kalla, kata Sayyidina Musa, enggak begitu. Nah ini, kenapa Nabi Musa enggak bilang enggak begitu? Karena yang dilihat kanunan rabbaniyah. Inna ma'i rabbi sayahdin, Allah bersama saya akan memberi petunjuk. Betul saja. Wa auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr famfalaqa, dan seterusnya. Pukul saja, terbuklah. Itu namanya kanunan rabbaniyan. Jadi kita memang ini pesantren ini du'afa, fuqara, tapi kita harus yakin bahwa kita bisa dan kita mampu. Awalam yarau anna na'til arda nangkusuha min atrafiha, akan kita kurangi sedikit-sedikit dari tepi-tepinya, dan insyaallah akan kita raih apa yang kita inginkan nanti. Saya kira itu, tinggal kita bekerja betul-betul maksimal dan optimal, semuanya bisa kita capai. Mudah-mudahan nanti malam menghasilkan keputusan-keputusan yang betul-betul konstruktif, memperbaiki juga hal-hal yang kelemahan kita, supaya kita itu tidak sesuai dengan paradigma pesantren, tidak sesuai dengan karakteristik berpikir pesantren, dan juga jangan sampai kita tidak sesuai dengan irsyadat rabbaniyah, petunjuk Allah, dan dengan taujihat rabbaniyah. Karena kita itu sering begitu, tidak mau jalan yang lurus, kita suruh jalannya lurus. Kalau jalan lurus itu cepat sampai. Ihdinas siratal, tapi maunya bulak belok, nanti nggak sampai itu. Lama nyampainya, bahkan nggak sampai. Belok sana, i'wijaj. Kita melakukan. Oleh karena itu kita harus melakukan taswibul khata, memperbaiki yang salah, wa taqwimul i'wijaj, dan meluruskan yang bengkak-bengkok itu menuju jalan yang lurus. Saya kira itu. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim, in uridu illa al-islah wa ma taufiqi illa billah. Hadanallahu wa iyyakum ila aqwamit thariq, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.